Ya, berikut adalah penjelasan dan pengakuan dari Menteri Agama yang mengakui bahwa ajaran-ajaran di Injil mengandung kebenaran-kebenaran universal yang mestinya dijadikan pegangan oleh siapa saja, sehingga akan tercipta suatu pemahaman keagamaan yang baik, di mana kita selain eh, mencintai dan menyayangi Tuhan sebagai pencipta kita, juga kita mencintai sesama. Jadi kalau beragama itu harus mencintai sesama. Berikut Dokumen videonya, yang saya punya, silakan menyaksikan. dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika tidak tepat, saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22, 37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini luar biasa saya kira, dan aplikasi dari ayat kitab suci ini pasti sangat ditunggu oleh umat kita. Nah, judul besar untuk acara kita pagi ini yang diberikan kepada saya, tantangan moderasi beragama di tengah pandemi COVID-19 dan bencana lainnya. Pertama-tama tentu pertama-tama ya, syarat untuk bisa kita lakukan moderasi beragama, kita ini dituntut untuk bisa memiliki sifat yang inklusif. Sifat inklusif ini mutlak gitu ya untuk dilakukan, apalagi jika kita melihat kemajemukan yang ada di dalam masyarakat kita. Masyarakat kita memiliki kemajemukan yang saya kira tidak dimiliki oleh masyarakat di negara lain, di tempat lain. Selain itu, selain inklusivitas, saya mungkin mengundang ketidaksetujuan, tetapi saya memiliki keyakinan moderasi beragama itu yang pertama dituntut itu inklusif, sifat inklusif, dan yang kedua jujur atas kelebihan sekaligus kekurangan. Ya, kita patut mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Menteri Agama ini, di mana dia mengatakan bahwa nilai-nilai dalam Injil atau ajaran Injil mengandung nilai-nilai universal yang mestinya selain orang Kristiani juga dijadikan pegangan dan tuntunan bagi umat lain, supaya dalam beragama kita semakin mencintai nilai-nilai kemanusiaan, semakin mencintai sesama kita selain kita mencintai Tuhan gitu. Jadi kalau kita mengaku beragama, mengaku mencintai Tuhan, kita harusnya menerapkan belas kasih kepada sesama, tidak asal mengatakan kafir dan melakukan kekerasan, intimidasi terhadap sesama kita yang berbeda dengan kita, maupun sesama yang seagama dengan kita. Nah, Cucu pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama ini patut didengarkan dan dijalankan oleh teman-teman mayoritas ya, dari yang mayoritas di negeri ini tahu sendirilah yang mereka sering bersikap seperti itu. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa subscribe,
share, komen video ini. Bye bye.